Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membahas tentang gerak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau nanya dulu nih. Jadi kalau misalkan teman-teman pasti pernah ya naik mobil atau motor. Nah, ketika teman-teman lagi naik mobil atau motor, pernah nggak memperhatikan benda-benda yang ada di sekitarnya? Misalnya pohon atau rambu lalu lintas yang mungkin awalnya jauh, lama-kelamaan akan semakin mendekat. Pernah? Nah, jadi saya mau nanya, kira-kira nih ya, yang bergerak itu kok bisa makin mendekat, kita yang bergerak atau pohon atau benda lain yang bergerak kira-kira? Gimana? Bingung? Oke, nggak apa-apa kalau bingung ya. Jadi makanya hari ini kita akan mempelajari tentang gerak. Ya, jadi pada hari ini atau pada video kali ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah memahami tentang gerak ya, atau lebih tepatnya definisi tentang gerak dan beberapa istilah penting di dalam gerak ya. Nah, jadi kenapa sih kita harus mempelajari tentang gerak ini? Salah satu yang menjadi landasan kenapa kita harus mempelajari tentang gerak ada pada Al-Quran, yaitu pada surah Yasin ayat ke-40. Allah menyampaikan di dalam surah Yasin ayat ke-40 bahwa benda-benda langit seperti matahari, bulan itu bergerak atau beredar pada lintasannya. Nah, berarti kalau misalkan Allah menyampaikan nih benda-benda langit yang bergerak dan beredar pada lintasannya, berarti ini menunjukkan bahwa ada suatu hal yang penting yang harus kita pelajari tentang benda-benda itu. Nah, karena dibahasnya di situ benda yang bergerak pada lintasannya, nah berarti sudah tentu kita harus mempelajari tentang gerak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak. Yang pertama kita akan mempelajari tentang definisinya ya. Jadi tadi apa sih yang dimaksud gerak itu? Kemudian kita akan mempelajari tentang beberapa istilah penting dalam gerak seperti jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Dan nanti ada beberapa mungkin istilah penting lain yang harus kita pelajari. Oke, jadi pertama saya mau menyampaikan bahwa suatu benda itu dikatakan bergerak ya. Jadi dikatakan suatu benda bergerak itu kalau dia bergerak dari satu acuan atau dari suatu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi misalkan nih ada semut ya, semut dari pohon A dia jalan tuk 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 sampai ke pohon B ya. Nah, jadi semutnya nih jalan dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi ada perubahan kedudukan ya, ada perubahan kedudukan. Jadi kita bisa katakan suatu benda atau seseorang, sesuatu bergerak ya apabila dia melakukan perubahan kedudukan ya dari satu tempat ke tempat yang lain, atau kita sebut tempat awalnya ini sebagai titik awal dan tempat tujuannya sebagai titik akhir. Nah, jadi benda itu dikatakan bergerak apabila dia berubah posisinya berdasarkan suatu acuan. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa gerak itu relatif. Kok bisa relatif? Misal tadi teman-teman naik mobil atau motor seperti saya sebutkan di awal. Nah, ketika kita naik mobil atau motor, di dalam mobil kita diam ya. Jadi di dalam mobil kita diam. Jadi kita diam terhadap mobil. Gimana, paham enggak? Jadi kan kita di dalam mobil terus kira-kira kita bergerak enggak ya. Jadi ya kita tetap aja, kalau misalkan ini mobil, ini kita, mobil bergerak, kita juga ikut bergerak, kita diam. Nah, tetapi kalau misalkan berdasarkan misalkan kita lihat benda yang jauh misalkan pohon tadi, ini kita di dalam mobil. Nah, ini kita bergerak terhadap apa? Terhadap si pohon, kalau pohonnya dijadikan titik acuan. Tetapi
kita bisa katakan pohon ini bergerak apabila yang dijadikan acuan adalah kita. Jadi seolah-olah kita ini yang diam, jadi pohonnya ini yang bergerak. Nah, jadi gerak itu relatif, tergantung apa acuannya, titik acuannya apa. Contoh lain dari gerak yang relatif, misalkan nih ya, ada seekor semut ya, jadi contohnya semut lagi. Jadi misalkan ada seekor semut, nah semutnya ini naik di atas daun. Kemudian ketika dia naik di atas daun, daunnya ini ada di atas air atau di atas sungai. Nah, kalau di atas sungai pasti bergerak ya. Nah, jadi misalkan nih, kalau kita bisa katakan semut ini diam terhadap daun. Ya, karena apa? Karena dia di atas daun aja. Tetapi kalau dia dikatakan semut ini terhadap benda-benda sekitarnya yang ada di sekitar sungai, maka semut ini bergerak. Ya, jadi karena titik acuannya ya, jadi kita tergantung yang dijadikan titik acuannya. Oke, semoga paham ya. Jadi selanjutnya tentang macam-macam gerak. Jadi macam-macam gerak, ada gerak semu, ada gerak nyata. Jadi kalau misalkan gerak semu itu yang bagaimana? Jadi gerak semu itu misalkan seolah-olah benda itu bergerak padahal tidak bergerak. Contohnya apa? Contohnya, jadi kalau misalkan kita lihat matahari yang ada di atas ya, yang ada di langit, nah seolah-olah kita melihat matahari yang bergerak, padahal kita ketahui bahwa bumilah yang bergerak mengelilingi matahari ya, makanya disebut gerak semu matahari. Selain itu apalagi? Nah, teman-teman bisa cari contoh-contohnya di internet ya, banyak ya contoh-contohnya. Nah, selanjutnya yaitu gerak nyata. Jadi gerak nyata ini adalah gerak yang dihasilkan oleh perubahan kedudukan ya. Jadi contohnya gimana? Jadi kalau misalkan tadi kita naik mobil, kita bergerak. Nah, ini gerak nyata karena kita berpindah posisi. Ya, kita bergerak. Nah, itu namanya gerak nyata. Selanjutnya, selain ada gerak semu dan gerak nyata, kita bisa bedakan gerak berdasarkan lintasannya. Yaitu yang pertama ada gerak lurus. Ya, dari namanya sudah jelas, berarti gerak ini adalah gerak pada lintasan yang lurus. Kemudian ada gerak melingkar. Gerak melingkar jadi dia adalah gerak pada lintasan ya, yang berbentuk lingkaran, baik itu yang lingkaran penuh atau setengah lingkaran atau seperempat lingkaran. Nah, yang ketiga ada yang namanya gerak parabola. Nah, apa itu gerak parabola? Jadi gerak parabola ini adalah gerak lengkung ya. Nah, tapi untuk sekarang kita belum akan pelajari. Oke, tadi kita udah tahu ya berbagai macam gerak. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan jarak dan apa yang dimaksud dengan perpindahan. Jadi, jarak. Nah, jarak ini adalah total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Ya. Jadi kalau misalkan nih ada benda atau ada sesuatu yang menempuh jarak atau dia bergerak ya. Kalau misalkan kita dari Samarinda ke Bontang atau sebaliknya dari Bontang ke Samarinda kan jalannya berbelok-belok tuh. Ya, berbelok-belok. Nah, lintasan yang kita tempuh itu merupakan jarak. Nah, merupakan jarak. Sedangkan yang satunya yaitu perpindahan. Jadi kalau perpindahan itu misalkan kita dari Bontang ke Samarinda itu ditarik garis lurus ya. Ditarik garis lurus dari Bontang ke Samarinda atau sebaiknya dari Samarinda ke Bontang. Nah, itu disebut dengan perpindahan. Nah, gimana? Teman-teman paham? Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi berikut ya. Jadi teman-teman bisa lihat pada ilustrasi berikut ada titik A ke titik C. Nah, bisa kita lihat. Jadi yang warna biru. Jadi yang warna biru ini adalah S ya atau jarak. Sedangkan yang X ini merupakan perpindahan. Jadi teman-teman bisa tahu ya bedanya jarak sama perpindahan. Nah, jadi sudah jelas sesuai definisinya. Jadi kalau jarak itu kita bisa lihat yang warna biru itu adalah
total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda atau sesuatu, sedangkan perpindahan itu merupakan perubahan posisi. Jadi dari A ke C itu kan perubahan posisinya yang garis hijau saja ya. Jadi yang garis hijau saja itu yang namanya perpindahan. Oke, semoga teman-teman lebih paham ya dengan ilustrasi ini. Oke, jadi untuk lebih memahaminya, kita langsung coba ke contoh soal. Disiapkan catatannya ya. Jadi bisa kita lihat pada layar, seorang anak berjalan lurus ke arah utara sejauh 20 meter. Kemudian ia berjalan lurus lagi ke arah selatan sejauh 30 meter. Yang ditanyakan, berapa jarak dan perpindahan yang dialami oleh anak tersebut? Oke, jadi untuk menjawabnya kita lihat dari soal bahwa anak tersebut berjalan ke arah utara. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini, kita ingat arah ya. Nanti arah itu akan berpengaruh terhadap jarak dan perpindahan. Jadi kalau arah utara kita ibaratkan itu arah atas sesuai arah mata angin. Jadi ke arah utara 20 meter dan ke arah bawah atau arah selatan sejauh 30 meter. Jadi kalau misalnya kita mau mencari jarak, itu cukup menjumlahkan ya lintasan yang sudah ditempuh oleh anak tersebut, yaitu 20 meter ditambah 30 meter. Jadi jaraknya 50 meter. Kemudian untuk perpindahan, untuk perpindahan kita ingat harus memperhatikan arah. Ya, jadi perbedaannya antara jarak dan perpindahan. Jadi kalau jarak tidak memperhatikan arah, sedangkan kalau perpindahan itu memperhatikan arah. Jadi di sini yang ke utara tadi berapa? 20 meter. Kemudian yang ke selatan 30 meter. Nah, yang ke utara, yang ke atas itu biasanya kita kasih tanda positif. Ya, jadi dia nilainya positif, sedangkan yang arah bawah itu nilainya negatif. Nah, negatif di sini bukan berarti dia kurang dari 0, tetapi negatif menyatakan arah, ya. Karena di sini bawah itu selatan, berarti tanda negatif itu mewakili arah selatan. Sehingga untuk mencari perpindahannya 20 meter ditambah dengan negatif 30 meter sama dengan negatif 10 meter atau 10 meter ke arah selatan. Oke, tadi kita sudah pelajari tentang jarak dan perpindahan. Selanjutnya kita akan pelajari tentang kelajuan dan kecepatan. Jadi kelajuan dan kecepatan ini adalah temannya dari si jarak dan perpindahan tadi. Jadi kalau misalkan kelajuan ini merupakan jarak yang ditempuh oleh sesuatu tiap satuan waktu, ya, atau mudahnya jarak dibagi waktu, ya, jarak dibagi waktu kelajuan, ya. Sedangkan kalau kecepatan adalah perpindahan yang dialami oleh sesuatu tiap satuan waktu, atau mudahnya kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, gimana? Paham? Untuk lebih memahaminya kita lihat contoh soal ya. Jadi bisa kita lihat pada soal, seekor semut bergerak lurus ke barat sejauh 12 meter, kemudian bergerak lurus lagi ke arah utara sejauh 9 meter. Jika semut tersebut bergerak selama 100 sekon, maka berapa kelajuan dan kecepatan semut? Oke, kita jawab ya. Jadi yang pertama kita tulis dulu, misalkan A itu adalah ke barat atau ke kiri ya, kalau barat sejauh 12 meter. Kemudian B ke utara atau ke atas sejauh 9 meter. Nah, jadi pertama sebelum kita mau menghitung atau mencari kelajuan dan kecepatannya,
kita harus tahu dulu jarak dan perpindahannya. Jadi kita cari dulu ya jarak dan perpindahannya. Yang pertama untuk mencari jarak, jadi untuk mencari jarak itu cukup A plus B. Jadi 12 meter ditambah 9 meter. Jadinya berapa jaraknya? 21 meter. Kemudian untuk nyari perpindahan, nah kita bisa lihat. Jadi di sini karena dia tidak ada di dalam satu garis lurus, ya. Jadi kalau soal yang sebelumnya jarak dan perpindahannya kan ada pada satu garis lurus. Nah, pada soal yang ini perpindahan itu kita cari dengan menggunakan rumus segitiga. Yaitu rumus apa? Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya yang mana? C-nya ini adalah dari titik awal ke titik akhir. Sedangkan untuk A dan B adalah yang tadi kita sudah tulis. Jadi kita masukkan nilainya. A-nya tadi 12, B-nya 9. Kita tulis, jadinya dikuadratkan 144 ditambah 81, 225. Nah, tapi ini belum hasil akhir. Ingat bahwa tadi C kuadrat, jadi harus kita akarkan terlebih dahulu. Jadinya C sama dengan akar 225. Hasilnya adalah 15 meter. Jadi perpindahan yang dialami oleh semut adalah 15 meter. Setelah kita mendapatkan nilai dari jarak dan perpindahan, maka kita dapat mencari kelajuan dan kecepatan yang dialami oleh semut. Yang pertama untuk kelajuan yaitu jarak dibagi dengan waktu tempuhnya, yaitu 100 sekon berarti menghasilkan 0,21 meter per sekon. Sedangkan untuk kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya tadi dapat 15 meter dibagi dengan waktunya 100 sekon. Berarti dapat kecepatannya 0,15 meter per sekon. Oke, gimana teman-teman? Tadi kita sudah lihat contoh soalnya. Nah, jadi yang perlu kita ingat di sini ada pada jarak dan perpindahan ya perbedaannya. Yang pertama jarak tidak memperhatikan arah. Jadi mau dia ke utara, selatan atau arahnya kemanapun, yang penting totalnya. Sedangkan perpindahan memperhatikan arah. Begitu juga dengan kelajuan. Kelajuan tidak memperhatikan arah ya. Dan untuk kecepatan itu memperhatikan arah. Jadi kok kelajuan temannya jarak, kecepatan temannya perpindahan. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.